I love you. Dan itu adalah mulai muncul sebuah ungkapan dari mereka. wes angel temen tuturamu, angel temen tuturamu, wes angel Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu di sana ya. Dan kali ini kita akan sedikit berhibur diri dulu ya, sebelum kita saksikan yang serius-serius. Ada beberapa momen-momen yang mengharukan, mencerdaskan dalam debat itu ya, yang sudah selesai diselenggarakan selama sebanyak 5 kali ya, 2 debat cawapres dan 3 debat capres. Ada momen-momen yang tadi saya sebut ya, mengharukan, mencerdaskan bagi kita ya, yang mampu menyerap seluruh isi debat. Lalu juga ada yang gokil, lucu, dan ada juga yang bagi sebagian orang nyebelin atau menjengkelkan gitu ya. Tapi sebelum ke sana, mari kita saksikan yang satu ini dulu ya bro ya. Oke. Saya kok banyak setuju dengan Pak lip-sync Ganjar. ini lip-sync sorry ya. Ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Yes, Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon ya. Tak bisa. Omon ini cepet Kenapa populer ya. negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Bro, kalau andai saja Pak Prabowo menyampaikan apa yang sedang terjadi di debat kemarin itu seperti ini ya, mungkin tidak akan tegang ya, debatnya tidak akan panas kalau seperti ini. Harus kita lanjut dulu ya. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Kumisnya bro, luar biasa. Masalah ini Pak Kumis ini. Kita lanjut ke yang agak serius ya bro. Serius sih tidak ya, tapi ini momen yang sempat jadi perbincangan netizen ya, bahkan tidak sedikit ya pro kontra lah, biasa ya di dunia maya. Coba apa nih? ini momen Pak Prabowo memperagakan silat ya. Nah, ini momen ini banyak sekali dibahas netizen ya. Kalau Gibran di situ seperti pemandu sorak ya. Ada beberapa yang memandangnya ini berlebihan, tapi saya kira barangkali ya, bergantung kalau dari sudut pandang pendukung 02 pastinya tidak seperti itu ya. Oke. Akhirnya dicolek ya, dicolek dari duduk ya. Oke. Lanjut ya bro. Oh ini masih yang itu ya, tegang ini, pada saat tegang, panas. Waduh, masya Allah. Ini yang sempat panas ya, dan sempat populer sebetulnya ya di beberapa momen Prabowo ya. Bahkan beberapa netizen itu memperagakannya ya di TikTok, di media sosial yang lain.
Wah itu mah tegang ya bro ya. Kita coba yang ringan-ringan saja dulu, seperti yang kita saksikan sekarang ya. Sebentar lagi. Oke, ini dia yang cukup membuat kita sedikit tertawa. Banyak juga boleh. I love you. Dan itu adalah Mulai muncul. sebuah ungkapan dari mereka. Prof Mahfud itu. Ini Prof Mahfud ini mau ngapain ya? Oh, mau salam metal begini ya. Susah ya, Prof ya. Aduh, jangan maksa dong, Prof. Oke, lanjut. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Agar dia bisa mendapatkan kesetaraan. Aduh, Prof Mahfud, maksa banget ya, Prof. Oke, kita lanjut agak serius nih ya. Pak Anies ini belum ke bagian nih. Selama 1 tahun lebih kami berkeliling Indonesia, berjumpa. Oh, ini debat yang terakhir kemarin ya, bro ya? Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Kita juga mereaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat, Lebur Dining Pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim kepada semua, yang merangkul dengan perasaan cinta, sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, abah. yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya. Agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan, terhimpit. Karena itu pesan yang kami Ini cukup mengharukan ya, closing statement dari Paslon 01 ya, Pak Anies Baswedan, yang menyampaikan kata penutup atau kalimat penutup di debat yang kelima kemarin. Sebenarnya tidak hanya Pak Anies ya, hal serupa cukup mengharukan itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, permintaan maaf khususnya kepada Pak Anies sepertinya ya, karena agak lebih panas dibanding dengan Pak Ganjar. Dan saya kira closing statement yang disampaikan Pak Anies ini sangat luar biasa ya, seperti juga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya, permintaan maafnya. Dan harapan kami atau harapan kita sebagai rakyat tentunya para pemimpin bisa berkompetisi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kesatria ya. Jangan sampai ada kecurangan, keinginan rakyat itu kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini didengar oleh terutama yang sudah berniat untuk curang ya. Oke bro, kita lanjut. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter. Wah, ini nyindir siapa nih? Punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan, agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Dan yang ketiga, saya berjanji bersama Pak Mahfud, jika terpilih bersama Pak Mahfud memimpin Republik ini, kami tidak akan mengecewakan rakyat. Rakyat merupakan sumber energi kami, ruang-ruang terbuka yang mesti diakomodasi. Mereka adalah detak jantung kami. Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami. Luar biasa yang disampaikan Pak Ganjar ya, Paslon 03. Walaupun tentu di dalamnya sepertinya ada sindiran ya, sepertinya. Itu dugaan pribadi ya, dugaan. Oke lanjut bro, Pak Ganjar ini menyampaikan apa nih?
Apakah Bapak setuju gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting? Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju. Ini masalah stunting ya. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya ideal. Kalau bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya, Pak. Jadi makanya jangan banyak-banyak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas. Sebetulnya yang saya sampaikan persis itu. Jadi kita belum program saya kita beri makan ibu yang sedang hamil. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi. Wah, mulai agak panas nih. Karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Agak Saya panas nih. izinkan kok, Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja nanti. berdebat. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Agak panas ini ya. Sedikit panas ya, tapi kita coba tonton yang lain ya. Bagaimana momen yang lain yang terjadi di debat kemarin. Lanjut. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya? Ya bagus lah Pak. Karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Tapi kita mesti memberangkatkan mereka dalam kapasitas secara legalitas dan keterampilan yang baik. Yang berikutnya lagi tentu saja kalau sudah kasus, namanya kasus, semua bisa terlibat. Gunakan teknologi informasi, gunakan medsos. Maka kenapa kemudian dalam pengalaman kami, seluruh kepala dinas Anda harus punya medsos. Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat. Maka ketika itu masuk dalam dashboard kami, dalam lapor GUP umpama pada saat itu, kita merespon dengan sangat cepat karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi. Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan ini adalah bagian cara menangani kasus yang paling tepat. Tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur termasuk pemangku kepentingan dan aktivis kalau Mas Anies tadi sampaikan. Saya kira itu cara yang cukup komprehensif untuk merespon persoalan PMI. Ini Pak Prabowo memang pada debat yang kemarin yang terakhir ya, final stage itu banyak setuju dan alhamdulillah beliau sudah sangat bisa menguasai diri ya, tidak seperti di debat yang pertama dan yang kedua cenderung terkesan emosional. Dan di sini tentu saja hal yang positif bagi rakyat ya, kalau pemimpin sudah mampu mengendalikan, minimal mengendalikan diri sendiri dulu. Bagaimana bisa mengendalikan sebuah negara ya kalau diri sendiri saja masih sulit untuk dikendalikan. Semoga pemimpin kita ya tidak seperti itu. Gitu ya nggak bro ya? Amin. Kita lanjut lagi dah. Oke, ini ada Pak Rodi. Jika kalian nanti jadi cawapres, Apa lagi nih? berapa Apa? listrik yang akan kalian hemat? Oh, listrik sih. Ini bukan. Waktunya adalah 1 menit. Sorry. Kita lanjut yang lain Siapa dah. yang mau jawab duluan? Bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Ini yang boleh dikatakan ini pemicu panas ya, berdebat yang cenderung beraroma panas setelah Pak Anies sebagai paslon 01 menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Pak Prabowo yang kurang lebih bagaimana perasaan Prabowo ya, gampangnya ketika memiliki calon wakil presiden yang gampangnya disebut cacat etika, karena waktu itu Gibran ini merupakan, atau sebagian orang banyak menyebutnya sebagai produk gagal, atau apa namanya,
anak haram demokrasi katanya. Itu siapa ya? Oh, BEM kalau nggak salah ya yang menyampaikan itu. Dan itu cukup menarik ya, dan publik cukup terkejut ya ketika MK yang sudah memutuskan bahwa ketua MK pada saat itu melanggar kode etik ya, sangat serius ya, ada pelanggaran berat kode etik ya, tapi Gibran masih tetap melenggang ya menjadi cawapresnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo punya kesempatan untuk mengganti sebetulnya saat itu, tetapi beliau tidak lakukan. Barangkali itu yang menjadi dasar pertanyaan Pak Anies ya. Kita lanjut dulu ya. Saya, para pakar hukum Jawabannya nih yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya. Ini bro yang saya agak kurang sepakat ya. Kalau apa yang disampaikan Pak Prabowo itu selalu mengedepankan hukum. Di atas hukum itu sebetulnya di atas hukum itu ada etika. Jadi jangan dilupakan ya bahwa etika itu di atas hukum sebetulnya ya. Baru kemudian di bawahnya ada hukum. Jadi etika itu sangat penting. Makanya dipermasalahkan ya oleh Pak Anies, dan tentu saya bukan hanya oleh Pak Anies, tetapi beberapa pakar juga demikian ya. Tapi Pak Prabowo barangkali ya beliau melihat ada sebuah keuntungan yang di depan mata ketika Gibran bisa digandeng sebagai cawapres ya. Ya saya kira Pak Prabowo juga menjawabnya gimana ya, kalau alam bawah sadar itu kan, atau hati kecil mungkin tidak bisa dibohongi ya. Saya yakin hati kecil tidak bisa dibohongi, karena Pak Prabowo itu orang yang cerdas sebetulnya ya. Pak Prabowo itu orang pintar dan sangat memahami apa itu hukum dan etika. Saya pikir itu ya. Entah kenapa ya, ada apa ini ya, sehingga Pak Prabowo menjelma menjadi seorang sosok, atau menjadi sosoknya jadi seperti ini. Kurang paham. Saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Udahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara. Masalahnya kan rakyat tidak semua paham itu, Pak. Rakyat itu bahkan ya banyak yang luluh hanya karena diberi amplop atau bansos atau BLT, yang santer kabarnya, bukan kabar ya, barangkali ya, banyak bukti menunjukkan beberapa dokumentasi kalau itu dijadikan sebagai alat peraga kampanye ya, bagian dari kampanye pembagian bansos ini. Dan saya kira ini bukan rahasia lagi ya. Jadi kalau rakyat diserahkan kepada rakyat, silakan. Kalau memang ini tidak usah pilih Pak 02. Tapi saya kira pernyataan ini kan normatif ya. Saya kira bukan itu maksudnya. Kalau itu maksudnya kan harusnya ya dihentikan lah ya pembagian yang maksudnya begini, bukan artinya bantuan kepada rakyat itu dihentikan, karena itu punya rakyat ya, bukan punya Pak Jokowi, bukan punya pemerintah ya, itu dari negara yang berasal dari pajak rakyat. Jadi itu adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat. Jadi salah besar kalau itu dikatakan oleh Zulhas ya saat itu mengatakan bahwa bansos itu atau BLT bahkan ya tidak akan ada lagi kalau tidak ada Pak Jokowi. Artinya seolah-olah itu dari Pak Jokowi. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan seperti itu ya, ini dari Pak Jokowi ya, luar biasa. Bukan dari Pak Jokowi, itu punya rakyat atau yang harus dikembalikan oleh negara untuk rakyat ya. Ini yang banyak sekali dibahas oleh para pakar ya. Coba kita lanjut sedikit lagi ya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Populer ini. Gibran tuh.
Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara. Tidak punya apa-apa tapi tanahnya luas ya Pak. Dibanding kami nggak ada apa-apa dibanding Pak Prabowo. Pasti itu ya, pasti sekali ya. Tapi ini Pak Prabowo di debat kedua atau ke satu ya. Yang pasti sepertinya di debat yang ketiga beliau sudah insaf. Mudah-mudahan. Kita lanjut video yang lain dah. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan. Untuk Oh UMKM. ini tentang Ini ada yang menarik Pak, di Pontianak Ini agak panas ini. 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital. Keren dan itu. banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Mungkin tidak lengkap yang Bapak. Ini agak panas kemarin. Yang Maaf. saya katakan Agak adalah panas kemarin ini. yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu. Kalau coverage internetnya bagus Pak, jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Wih. Maka statement Pak Ganjar Bapak yang nyinggung hari ini jejak Bapak digital klarifikasi, ini. rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak, karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Ya ini sekali lagi ya Pak Prabowo, entah kapan ya di Pontianak itu saya tidak begitu mengikuti, menyampaikan kalau yang orang yang memiliki program internet gratis ini otaknya lambat. Ini kan seolah-olah ada semacam tendensi ke Pak Ganjar. Panas nih bro ya, karena panas kita coba sedikit saksikan video yang bisa sedikit mendinginkan. Oke. Baca pres kali ini sukses membuat gue menitikan air mata. Kenapa tuh? Dan bukan kata-kata yang disampaikan oleh pilihan gue. Siapa itu? Sudah ada pilihan tekat. Tapi oposisi membuat gue agak tergoyah jujur. Ketika Pak Anies mention catcalling, gue langsung mewek dikit kayak wow, karena kapan lagi lo melihat politisi penegak hukum deh menganggap itu serius. Catcalling itu selalu dipandang sebelah mata, padahal semua perempuan, gue jamin semua perempuan di negara ini pernah ngalami yang namanya catcalling, mau di siang bolong, mau di tengah mungkin nggak malam, semua ya, mau pakaian tertutup terbuka. Oke, tidak semua barangkali yang mengalami atau pernah mengalami catcalling ya. Catcalling itu sejenis pelecehan seksual ya bro. Bisa saja bisa terjadi di jalanan, di tempat-tempat ramai, atau di tempat sepi juga bisa, siang bisa malam, betul ya kata Mbak ini. Tetapi kalau semua mungkin tidak ya Mbak ya. Tidak, tapi perhatian paslon 01 terhadap ini cukup membuat Mbak ini terharu ya. Sepertinya ini pendukungnya 02, tetapi katanya sedikit atau agak goyah nih setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh paslon 01 Pak Anies Baswedan. Coba kelanjutannya seperti apa nih Mbak ini ya, yang berbicara tentang catcalling. Pasti pernah.
The way that he brought awareness to it made me feel seen. Hmm. Dari cara penyampaiannya, dari wawasannya. Itu kedua juga nggak kaleng-kaleng. Gue percaya nih orang beneran tekan untuk membasmi yang namanya catcalling. Ini 02 ini to ya. make this Pendukung country better 02 for women ini. to live in. Jadi intinya nih, kalau lo perempuan dan lo masih mikir untuk milih nomor yang gue nggak sebutin dari tadi, ini terlalu rugi dong. Yang benar aja. Terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan. Ini yang permasalahan apa tadi dan dibahas bagaimana oleh Mbak mengubahnya. tadi Mohon ya. nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang Nah, ini kelebihan dari paslon 01 ya. Jadi selalu menyampaikan data dan memiliki data itu. Sepertinya 03 juga demikian, dan ketika berkaitan dengan data, Pak Prabowo atau paslon 02 ini agak belepotan ya. Tidak siap sepertinya. Bukan tidak memiliki barangkali ya, tapi tidak siap dengan data itu. Berbeda dengan paslon 01, bahkan 03 juga selalu siap dengan atau bermain dengan data ya. Jadi dia punya data yang artinya memiliki latar belakang atau alasan yang cukup kuat berbasis data begitu ya. yang tercatat itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas, dan kami akan tindak tegas. Mas, mau pesan apa nih mas? Oh, anu cewek. Ambil dong. Ambil ya. Nah, ini bagian dari bagian apa yang disampaikan oleh Mbak yang tadi dan Pak Anies Baswedan ya. Jadi sepertinya Mbak yang satu tadi itu kagum ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Sepertinya dia beralih ke 01 dari 02. Luar biasa ya. Ya tidak tahu nih ceritanya selanjutnya itu seperti apa. Oke bro, adegan yang cuplikan yang tadi itu adalah cuplikan yang terakhir yang merupakan sebuah pernyataan dari seorang perempuan ya terkait dengan catcalling. Masih banyak sebetulnya momen-momen yang cukup menarik ya untuk disimak kembali di debat ini. Mungkin nanti di waktu yang ke depan ya kita bisa lihat kembali. Terima kasih sudah nonton dan semoga sehat selalu, sehat yang manfaat, sehat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.